everyone, welcome to our YouTube channel. This is RD Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Devika Sabrina dari Teknik Kimia semester 6A, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan ditemani oleh teman saya yang bernama Ripka Melendasari. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang dynamic model of blending system, isothermal, and constant hold up. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian proses yang diberikan oleh Ibu Elvi Kustia, yang dimana referensi yang kita gunakan melalui channel YouTube dari Bapak Juarijo. Berikut video penjelasannya ya teman-teman, selamat menonton. Baik, selanjutnya apa sih yang harus kita pelajari dan pahami dari materi Dynamic Model of Blending System, Isothermal, and Constant Hold Up? Yang pertama, ada mengidentifikasi variabel yang dikendalikan, variabel yang dimanipulasi, variabel gangguan yang mempengaruhi proses aliran. Yang kedua, mengoptimalkan kondisi operasi proses. Yang ketiga, membuat atau menerapkan model dinamis berdasarkan persamaan keseimbangan. Yang keempat, mengidentifikasi klasifikasi sistem persamaan linear dan non-linear. Yang kelima, mengidentifikasi sistem umpan balik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kontrol umpan balik keadaan integral. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengembangkan fungsi transfer dari proses isothermal dan penambahan konstan? Nah, pertama-tama kita mencari tahu dulu nih, apa itu fungsi transfer. Nah, fungsi transfer adalah secara fisik, fungsi transfer ini didefinisikan sebagai sekumpulan komponen-komponen dan rangkaian-rangkaian yang terhubung bersama untuk melakukan suatu fungsi berguna. Tiap komponen dalam sistem mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, sebagai contoh, semisalnya meninjau sensor suhu yang mengubah besaran derajat ketegangan volt. Yang kedua, ada motor listrik, mengubah tekanan yang satuannya volt menjadi putaran per menit atau RPM. Nah, untuk menjelaskan kinerja dari keseluruhan sistem tersebut diperlukan suatu notasi yang seragam, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap efek gabungan dari komponen-komponen yang berbeda-beda di dalam sistem. Nah, setelah tahu nih apa itu fungsi transfer, nah maka dari itu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisa dari fungsi transfer tersebut. Nah, analisa fungsi transfer adalah suatu perbandingan antara input dan output dari komponen sistem kendali dengan kondisi awal sama dengan 0. Lalu, setelah kita mengetahui analisa fungsi transfer, kita harus mengetahui dulu tuh apa itu sistem pengendali. Sistem pengendali adalah suatu sistem dengan acuan masukan yang dikehendaki dapat konstan atau berubah perlahan dengan berjalannya waktu untuk menjaga keluaran sebenarnya berada pada nilai yang diinginkan. Contohnya seperti variabel atau parameter. Nah, variabel apa aja yang dikontrol? Nah, itu bisa kayak tekanan, suhu, aliran, pH, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen sistem pengendali. Nah, komponen sistem pengendali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada masukan. Masukan ini tujuan yang dicapai dalam sistem pengaturan atau pengendali. Yang kedua ada komponen, yaitu bagian dari sistem pengendali yang saling berinteraksi. Yang ketiga ada proses. Proses itu operasi yang dikontrolnya. Yang keempat ada keluaran.
keadaan yang sebenarnya. Nah, selain dari komponen sistem pengendali, di sini ada klasifikasi sistem kontrol. Yang dimana di sini ada 2 poin. Yang pertama ada sistem kendali berumpan balik yang keluarannya berupa kecepatan, percepatan, dan posisi mekanik. Yang kedua ada sistem kendali proses dengan keluaran seperti temperatur, tekanan, aliran, dan tinggi muka cairan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari komponen sistem pengendali dan klasifikasi sistem kontrol, nah di sini ada penggolongan sistem kendali di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama ada open loop control system, yaitu sistem di mana output tidak berpengaruh pada aksi kontrol. Yang kedua ada closed loop control system, yaitu sistem di mana output berpengaruh pada aksi kontrol. Nah, selain kita sudah mengetahui dari penggolongan sistem kendali, di sini ada klasifikasi sistem persamaan, terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem persamaan dari linear. Persamaan polinom yang tiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi yaitu 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linear ini yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaan linear dari n variabel, dari n variabel nanti yang nantinya akan ke variabel kesekian gitu. Itu bentuk persamaannya tuh M1 kali X1 plus M2 kali X2 plus kesekian plus Mn-1 dikali Xn-1 plus Mn kali Xn sama dengan B. Yang kedua, di sini X itu variabel yang tidak diketahui. Dan di sini ada M dan B itu di mana bilangan real masing-masing M tidak 0. Yang kedua ada sistem persamaan non-linear, yaitu persamaan yang memiliki pangkat selain 1 atau mempunyai 2 variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan non-linear variabel tunggal yaitu seperti X pangkat 2 plus 3X plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian perhitungan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Transformasi ini tidak hanya menyediakan cara mendasar lain untuk mengerti kelakuan suatu sistem, tetapi juga secara drastis mengurangi kerumitan perhitungan matematika yang dibutuhkan dalam menganalisa suatu sistem. Nah, dalam matematika, jenis transformasi ini merupakan suatu konsep yang penting sebagai bagian dari analisa fungsional yang dapat membantu dalam melakukan analisa sistem invarian waktu linear seperti rangkaian elektronik, osilator harmonik, device optik, dan sistem-sistem mekanik. Dengan mengetahui deskripsi matematika atau fungsional sederhana dari masukan atau keluaran suatu sistem, transformasi Laplace dapat memberikan deskripsi fungsional alternatif yang kadang dapat menyederhanakan proses analisa kelakuan dari sistem atau membuat suatu sistem baru yang berdasarkan suatu kumpulan spesifikasi. Nah, transformasi Laplace ini memiliki peranan penting dalam aplikasi dalam bidang fisika, optik, rekayasa listrik, rekayasa kendali, pemrosesan sinyal, dan teori kemungkinan. Selanjutnya akan memasuki bagian perhitungan mengenai model dinamik dan fungsi transfer pada dynamic system.
saat keadaan isotermal dan konstan volume. Pada video ini nantinya akan dibahas tentang proses dan neraca masanya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ripka Melindasari. Saya akan membahas tentang model dinamik dan fungsi transfer sistem pencampuran dalam kondisi isotermal dan volume konstan. Pertama-tama, saya akan mempertimbangkan sebuah proses yang disebut dengan proses pencampuran, dan dari proses inilah nanti kita dapat membuat model dinamis menggunakan persamaan neraca massa. Kita akan memulai dengan membayangkan sebuah tangki. Dalam tangki tersebut akan berisi cairan yang akan diaduk secara merata menggunakan pengaduk atau stirrer. Sehingga ketika cairan keluar melalui aliran keluar ini atau aliran outputnya, ia akan memiliki sifat yang sama seperti di aliran keluar. Maka kita akan mempertimbangkan fraksi massa komponen atau yang dilambangkan dengan X dan laju aliran massa total yang dilambangkan dengan W itu meninggalkan tangki. Dan di dalam tangki juga ternyata terdapat volume atau V cairan. Dan volume dalam tangki ini ternyata dapat berubah. Tetapi ia juga memiliki baris kerapatan yang dilambangkan dengan rho atau densitas. Rho ini akan kita asumsikan konstan, di mana kita akan berasumsi bahwa kita memiliki cairan di dalam tangki yang tidak dapat dimanfaatkan. Ini adalah asumsinya. Sehingga fraksi massa komponen atau yang dilambangkan dengan X ini yang kita inginkan cairannya encer. Dan jumlahnya tidak benar-benar mengubah kerapatan keseluruhan. Proses inilah yang dinamakan dengan proses pencampuran atau blending system. Setelah itu, kita akan memadukan bahwa di dalam tangki ada dua aliran yang masuk. Yang pertama adalah aliran masuk 1, fraksi massa aliran masuk 1 yang dilambangkan dengan X1, dan laju aliran massa komponen A yang dilambangkan dengan W1, dan pada aliran kedua masuk terdapat fraksi massa komponen B atau X2 dan laju aliran massa komponen B yang dilambangkan dengan W2. W2 ini untuk menghasilkan produk. Setelah kita memadukan dua aliran masuk pada tangki, kita akan mengontrol nih keluaran fraksi massa. Keluaran fraksi massa komponen A atau dilambangkan dengan X. X ini akan kita jadikan sebagai variabel kontrol karena X adalah terhadap waktu. Karena X kita jadikan variabel kontrol, maka kita akan menandai X sebagai CV. Lalu kami juga akan mengontrol nih aliran masuk pertama. Tetapi ketika kami ingin mengontrol aliran masuk pertama, kita tidak bisa mengontrolnya karena tidak dari beberapa proses yang terjadi di input suatu sistem mengalami gangguan dalam prosesnya. Sehingga kita akan menandainya dengan dV atau divorce variable. Tetapi kita akan menggunakan aliran 2 nih sebagai memanipulasi proses dari si aliran 1 masuk yang tidak dapat kita kontrol. Dengan menggunakan laju aliran massa komponen B atau W2-nya sebagai variabel manipulasi proses. Kita akan menandai W2 sebagai MV.
Setelah kita selesai mengidentifikasikan variabel proses nih, yang ini tadi, pada tangki, kita akan membuat persamaan keseimbangan. Dengan catatan, kita melakukannya harus benar-benar menjelaskan dan memahami dengan baik bagaimana volume kontrolnya. Sehingga kita tahu nih apa yang akan masuk dan apa yang keluar. Apa yang akan masuk dan apa yang keluar dari volume kontrol ini yang kita kontrol. Tapi kita tidak tahu nih volume kontrol kita apa. Maka kita harus mengontrol volume kontrol kita. Ini adalah volume kontrol kita. Supaya kita tahu apa yang harus diseimbangkan. Setelah kita membuat volume kontrol kita, maka dari sini kita bisa membuat model dinamis dengan menyeimbangkan massa atau energi yang terjadi dalam proses di tangki. Tapi di tangki ada catatan nih bahwa pada proses tersebut tidak ada informasi apapun mengenai energi yang dihasilkan, suhu ataupun aliran panas, tetapi diketahui ada aliran massanya. Aliran massanya adalah ini W, laju aliran massa. Jadi yang pertama kita buat adalah keseimbangan massa dengan mempertimbangkan massa di seluruh sistem. Pada slide selanjutnya kita akan membuat neraca massanya. Selanjutnya kita akan memasuki perhitungan komponen mass balance. Dari persamaan neraca massa total atau overall mass balance, kita lihat pada slide 2, telah memberitahu kita tentang bagaimana perubahan volume yang tergantung pada laju aliran masuk dan laju aliran keluar. Laju aliran masuk dan laju aliran keluar. Tetapi tidak memberitahu kita bahwa variabel kontrolnya adalah X atau fraksi massa komponen. Jadi untuk menggambarkan variabel X yang merupakan fraksi massa komponen, kita harus melakukan persamaan keseimbangan kedua pada massa A. Maka neraca massanya adalah neraca massa overall mass balance, di mana accumulation sama dengan input dikurang output. Step selanjutnya kita akan memberikan simbol pada laju aliran input dan outputnya, supaya kita tahu apa saja yang terdapat dalam input dan outputnya. Kita lihat pada slide 2 pada gambar tangki. Di sini tangki terdapat 3 aliran. Aliran masuk 2 dan 1 aliran keluar. Maka kita kasih simbol untuk aliran pertama untuk laju aliran masuk pertama dan aliran kedua untuk aliran masuk kedua, dan untuk aliran masuk ketiga diberi simbol 3 aliran masuk keluar. Dengan accumulation kita tulis tetap. Selanjutnya kita memasukkan apa saja yang ada pada simbol 1, 2, dan 3. Dan di dalam simbol 1 atau laju aliran masuk 1 terdapat X1 dan W1-nya. X1 itu fraksi massa komponen A dan W1 laju aliran massa komponen A. Dan pada simbol 2 atau laju aliran masuk 2 terdapat X2 dan W2, yaitu laju X2 fraksi massa komponen B dan W2 adalah laju aliran massa B, komponen B. Dan pada aliran keluar atau simbol 3 terdapat X dan W. W sebagai laju aliran massa total dan X sebagai fraksi massa komponen. Kita kembali kepada slide tadi. Tapi accumulation di sini sama dengan 0. Kenapa accumulation ini sama dengan 0? Karena W adalah laju aliran massa. W tidak perlu dikalikan dengan rho, sehingga untuk keseimbangan massa keseluruhan laju aliran massa di semua sistem turun karena volume dalam proses konstan, berarti accumulation sama dengan 0.
Sedangkan persamaan untuk input dan input dikurang outputnya adalah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 dikurang W kali X. Step selanjutnya, di sini terdapat P rho dikali V dan X. Ternyata akumulasinya bukan 0 lagi, dia telah berubah. Kenapa dia telah berubah? Karena accumulation pada campuran massa A merupakan turunan dari persamaan rho dibagi sama dengan massa dibagi volume atau massa sama dengan rho dikali volume dikali fraksi massa. Kenapa dikali fraksi massa juga? Karena fraksi massa atau X dia dibagi volume dan terhadap waktu. Sedangkan pada ruas kanan, persamaan input dikurang outputnya ditulis kembali, yaitu W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 dikurang W dikali X. Pada persamaan ini dapat kita lihat bahwa X1, X2, dan X memiliki derajat 1. Sehingga X di sini merupakan sistem persamaan linear. Karena persamaan linear adalah persamaan polinom yang tiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel bebasnya memiliki pangkat 1 paling tinggi. Ini kita lihat notnya di sini. Kita lanjut lagi pada step berikutnya. Di sini rho dikali V dikali dx per dt. Kenapa dia dx per dt sedangkan di step sebelumnya dia adalah x? Karena kita mau menurunkan si variabel x ini, dan si dx per dt ini merupakan turunan dari x karena V dalam proses itu konstan. Pada ruas kanan kita tulis kembali persamaan input dikurang outputnya, yaitu W1 dikali X1 plus W2 dikali X2 dikurang W dikali X. Persamaan ini masih menggunakan sistem persamaan linear dan tidak diperlukannya persamaan linearisasi atau sistem nonlinear karena tidak adanya metode analitik untuk menyelesaikan persamaan nonlinear derajat 2 atau pangkat lebih dari 1. Ini kita lihat notnya di sini. Pada step berikutnya di sini ada d per dt dikali dalam kurung rho dikali V dikali X. Kenapa dia d per dt dan diletakkan di ruas kiri atau dikeluarkan dari rho dikali V dikali X, sedangkan pada step sebelumnya dia adalah dx per dt. Oke, kita balik lagi tentang persamaan dx per dt. Dx per dt ini merupakan persamaan fungsi diferensial terhadap waktu. Sedangkan d per dt ini adalah suku turunan atau diferensial untuk menurunkan si variabel rho dikali V dikali X. Makanya dia dikeluarkan dan diletakkan di ruas kiri. Pada ruas kanan persamaannya masih sama, yaitu input dikurang output. W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 dikurang W dikali X. Lalu pada step selanjutnya didapatkanlah persamaan fungsi diferensial dari d per dt dikali dalam kurung rho kali V kali X. Di sini persamaannya menjadi rho dikali dV per dt dikali X ditambah dx per dt dikali V tutup kurung. Persamaan ini merupakan
persamaan turunan derivatif D per dt dikali rho dikali V kali X. Penyelesaiannya, pertama kita akan mengeluarkan rho dari si rho dikali V dikali dx per dt, sehingga rho ini diletakkan di ruas kiri. Rho dikeluarkan karena rho itu sama dengan konstan. Dan pada suku D per dt kita memiliki dua besaran yang berubah terhadap waktu, yaitu volume dan fraksi massa. Sehingga kita perlu untuk menggunakan aturan perkalian untuk memecahnya menjadi dua variabel yang berbeda, yaitu variabel X dan V ini. Lalu kita lihat di slide selanjutnya, di sini ada rho V dikali dx per dt sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 dikurang Wx min rho X dikali dV per dt. Penyelesaiannya adalah kita lihat pada persamaan fungsi diferensial berikut. Nih. Jadi kita menyelesaikannya ini, persamaan ini menggunakan persamaan turunan derivatif. Dengan pertama-tama kita memecah persamaan fungsi diferensial ini menjadi dua variabel. Variabel yang akan kita jadikan acuan. Variabelnya adalah variabel X dan V. Di mana pada ruas kiri kita akan membuat variabel X-nya itu rho X dikali dV per dt. Kita tulislah di sini di ruas kiri rho V dikali dx per dt, dan di ruas kanan acuannya kena volume, maka rho V dikali dx per dt. Kita pindahkan ke ruas kanan dengan nilainya minus. Lalu kita akan ke step selanjutnya nih. Di sini ada rho V dan rho V dikali dx per dt yang ditulis ulang kembali dari persamaan sebelumnya. Letakkan di ruas kiri sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 dikurang W dikali X. Kita berhenti sampai di sini dulu nih, karena ini masih ditulis ulang kembali dari persamaan input dikurang output. Kita akan mencari dan menyelesaikan ini nih, min Px dikali min rho X dikali 1 per rho dikali W1 ditambah W2 dikurang W. Pertama-tama kita akan menyelesaikan si min rho X-nya ini. Menyelesaikan ini, mari kita lihat pada slide sebelumnya pada persamaan di atasnya nih, ini adalah persamaan min rho X. Maka dia bagaimana bisa menjadi min rho X dikali 1 per rho itu dengan integral. Jadi integral dari rho X sama dengan rho X dikali 1 per rho. Karena dia di sini minus, maka mengikuti juga di bawahnya minus. Dia dikali W1 ditambah W2 dikurang W didapat dari persamaan neraca massa total. Kita lihat pada persamaan neraca massa total.
Nih, dia adalah rho dV dibagi dt. Maka kita tulis ulanglah persamaannya neraca massa totalnya, yaitu W1 ditambah W2 dikurang W. Selanjutnya kita masuk ke step berikutnya, yaitu di sini ada dx per dt sama dengan 1 dibagi rho V dikali W1 dikali X1 dikurang X ditambah W2 dikali X2 dikurang X. Kenapa dia bisa dx per dt di ruas kiri dan 1 per rho V di ruas kanan? Dx per dt ini diambil dari persamaan sebelumnya, yaitu rho V dikali dx per dt. Ini dia dx per dt-nya. Dx per dt-nya diturunkan dan dipindahkan ke ruas kiri. Sedangkan 1 per rho V didapatkan dari rho V dari persamaan sebelumnya, yaitu rho V di ruas kanan. Jadi 1 per rho V ini itu integral dari si rho V ini yang kita pindahkan di ruas kanan. Lalu di bagian W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 dikurang W dikali X dikurang P dikali X dibagi 1 per rho dikali W1 ditambah W2 dikurang W tutup kurung. Di persamaan ini kita bisa melakukan sistem coret karena variabelnya sudah sama atau balance. Variabel yang bisa kita coret adalah W, kita ganti pensil dulu. Kita ganti pulpen dulu. W dengan W, yang ini salah ya. W dengan W dan P dengan P. Si W ini itu laju aliran massa. Laju aliran massa dicoret dengan laju aliran massa karena dia ketemu. Dan rho ini densitas ketemu dengan densitas. Kita hapus tadi yang salahnya. Setelah itu kita kembali lagi pada slide yang tadi kita perhitungkan. Di sini. Dia W1 dikali X1 dikurang X didapat dari W1 dikali X1 dikurang X. Dan W2 dikali X2 dikurang X didapat dari W2 dikali X2 dikurang X. Sehingga didapatkanlah bahwa ini persamaan 1. Sehingga pada persamaan 1 ini kita mendapatkan persamaan untuk dx per dt-nya. Dx per dt-nya. Di step selanjutnya nih, kita akan menurunkan si dv per dt-nya ini untuk mencari persamaan turunan volume terhadap waktu. Kita mau mencari si volume terhadap waktu. Tadi kan dx per dt-nya udah ketemu persamaannya. Dx per dt itu persamaan fraksi massa terhadap waktu. Dx per dt-nya tadi udah ketemu ini. Sekarang kita mau mencari persamaan turunan untuk si dv per dt, volume terhadap waktu. Dengan cara kita membuat pertama-tama suku turunan untuk menurunkan si v terhadap waktu. Dan suku turunannya itu adalah dv per dt. Sedangkan tadi suku turunan untuk menurunkan x adalah dx per dt. Setelah kita menuliskan dv per dt di ruas kiri, di ruas kanan kita akan menuliskan
1 per row. 1 per row dikali persamaan input dan output laju aliran massa pada persamaan overall mass balance. Hingga didapatkanlah dV per dt-nya sama dengan 1 per row dikali W1 plus W2 dikurang W. Ini adalah persamaan 2. Akhirnya kita sudah mendapatkan nih proses pencampuran untuk model dinamis pada persamaan volume dan fraksi massa. Pada persamaan volume dia dx per dt, dan pada persamaan persamaan fraksi massa dia dx per dt, dan pada persamaan volume dia dV per dt. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran tentang model dinamis dan fungsi transfer system pencampuran dalam kondisi isotermal dan volume konstan adalah untuk menggambarkan proses pencampuran volume dan fraksi massa akan selalu berubah-ubah terhadap waktu di dalam suatu sistem. Seperti halnya yang sudah kita lihat dan kita hitung pada proses neraca massa overall mass balance dan neraca massa komponen A. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton channel kami ya. Jangan lupa like video kami and see you next time.